Dari situ geseran tunggal, makanya disebut geseran tunggal. N-nya cuma satu ya. Derajatnya cuma satu, di situ apa kata-katanya? Pergeseran tunggal terjadi pada balok tersusun yang didukung oleh tiang-tiang sejajar. Jadi balok menerus didukung oleh tiang sejajar. Itu terjadi pada selasar ya, kata itu. Pergoyangannya ke arah mana? Ini selasar panjang kan itu? Pergoyangannya ke arah memanjang atau ke arah memendek? Kan selasar Anda itu gambarnya gimana? Ini kan? Sana kan? Ini memanjang kan? Ini ada motor lagi. Pergoyangnya ke arah mana? Memendek ya? Jadi ke arah samping kiri kanan ya? Tidak memanjang, memanjang sudah ditahan oleh kolom memanjang ya? Itu Anda lihat di gambar itu kan? Jadi balok menerus ini, balok 1, 2 ini balok 1, 2, 3, 4 itu balok menerus ya? Didukung oleh kolom-kolom A1, A2, B2, C3 dan D4. Bukan ke arah memanjang, tapi ke arah memendek ya. Maka terjadi pergoyangannya. Jadi pergeseran tunggal terjadi pada balok terusan atau balok penerus yang didukung oleh tiang-tiang sejajar. Pergeseran yang terjadi adalah selalu tegak lurus kolom ya, atau tiang ya. Akibat pergeseran maka akan timbul yang namanya momen-momen pergoyangan pada sambungan dan tumpuan jepit, khusus jepit ya. Kalau tumpuan sendi ataupun roll dia tidak ada momen ya. Jadi Anda lihat ini A1 adalah jepit-jepit ya. Karena join 1 itu adalah join elemen ya, menghubungkan elemen 1, 2 dan 1A ya. Join 2B, B-nya itu adalah sendi, tidak ada momen ya. Anda lihat sini. Nah ini delta adalah besarnya pergoyangan ya. Jadi kalau dia gedung mereka baru bisa bayar ada besok 21 tahun. Kamu ada besok ya? maka akan timbul momen pergoyangan M1A dan M1 bintang. Jadi A 1 ya. Ini H. Kemudian ini deltanya ya, pergeserannya ini. Ya, jepit-jepit. Kalau untuk jepit sendi atau roll, jepit yang bawahnya sendi, maka dia ada putaran sudut ya di sini ya. Jepit, ini ada putaran sudut. Ini ada momen M 2B bintang ya. Ini deltanya. Kemudian B ya, maka akan timbul momen-momen pergoyangan pakai bintang gitu ya. Itu ada kurang tanda bintangnya itu ya. Oke. Dan kita perhatikan pada kasus momen akibat pergoyangannya pada posisi jepit sendi atau jepit roll ya. Jadi
dilihat di bawahnya itu Anda baca aja ya. Jadi diagram momennya ini yang kanan ini adalah diagram momen ya. Harusnya ini ganti nih, bukan X2B tapi M2B bintang. Jadi ini kalau digambarkan ke kanan ada diagram M-nya ini, yaitu M2B bintang per EI ya. Kalau ini EI ya. Ini kasus yang jepit sendi. Maka besarnya gaya yang terjadi di situ adalah ini gayanya M2B bintang 2BI kali apa? 2 segitiganya ini kali H dikali tengah ya, alas kali tinggi bagi 2 sama dengan M2B bintang kali H per 2BI. Jaraknya berapa? Berat segitiga ini 2 per 3 turunannya. Maka besarnya delta adalah sama dengan apa? M2B bintang kali H per 2BI kali 2 per 3 H sama dengan M2B bintang kali H kuadrat per 3 ini delta. Maka momen pergoyangannya sama dengan apa? Momennya 3 kali delta EI per H kuadrat, ya kan? Sama kan itu situ? Ya. 3 kali delta per H kuadrat kali EI ya. Jelas itu ya? Itu dikasih ganti aja namanya notasi bintang ya. Oke, jelas itu ya? Tidak ada pertanyaan untuk kondisi jepit sendi ya atau roll ya. Ada pertanyaan? Nah sekarang kalau Anda lihat di halaman berikutnya atau screenshot yang kedua adalah untuk kondisi jepit-jepit ya. Nah, momennya diagram M-nya ada 2 ya. Kalau ini tadi 1 kan? Ya. Kalau untuk yang jepit-jepit saya gambar di sebelah kanannya ya. Ini tadi yang M1A bintang per BI ya. Dan ini adalah MA1 bintang per BI. Nah ini tadi M1 yaitu M1A bintang kali H per 2EI. Yang di sini arahnya karena kebalikannya ya, yaitu MA1 bintang kali H per 2EI. Jaraknya berapa ini? Ini 2 per 3H, titik beratnya yang ini adalah H per 3. Lihat kesamaannya, maka didapat apa itu? Bedanya apa? Kalau ini 3, di situ berapa? Jepit-jepit penjabarannya di bawahnya itu ya.
deltanya 6 kalinya ya kalau titik-titik kondisinya. Jadi besarnya momen pergoyangannya adalah 6 kalinya. Tapi kalau untuk titik sendi apa? Ini di bawahnya itu kesimpulannya ya. Jadi delta sama dengan apa? M1A bintang kali M1 per 2EI kali 2/3H kurang MA1 kali H per 2EI kali H per 3. Hasilnya adalah ini 2 jadi per 3 ya. M1A bintang H kuadrat kali per 3EI kurang MA1 bintang kalikan H kuadrat per 6. Makanya sepertiga adalah sama dengan 2/6 kan? Ya. Berarti selisihnya 2/6 dikurang 1/6. Jadi M ini sama ya nilainya. Ini dianggap apa? Nilainya sama dari sigma momen sama dengan 0, maka diperoleh M1A dan A1 sama dengan H kuadrat per 6. Maka kesimpulannya adalah M1A sama dengan MA1 sama dengan apa? 6 kali delta EI per H. Ya. Ini tadi untuk apa? Jepit sendi atau roh. Ini untuk apa? Jepit ya. Momen-momennya ya. Ini tadi A1 ya sesuai dengan itu. Pakai bintang ya. Kalau yang momen primer pakai derajat kan? Jadi bintang. Dan nah sekarang kita lihat kasusnya kalau di struktur yang bergoyang ini gimana? Nah, slide berikutnya itu. Ini ada soal pemakaian dalam perhitungan ya. Oke, di sini. Jadi ini ada 2 langkah ya. Nanti ada 2 tabel. F di sini, maka ini join A 1, 2 dan B ya. Maka dikerjakannya ada bagian akibat beban luar F ditambah akibat pergoyangan ya. Ada H1, ini ada H2, ini ada L ya. Ini misalnya 2EI, ini 2EI, oh nggak ada E nya ya. Sementara EI dulu ya. Yang pertama akibat apa? Beban luar ya. Yang kedua adalah akibat pergoyangan. Yang pertama langkahnya sama dengan yang kemarin Anda kerjakan ya. Itu apa? Momen primer. Dari momen primer masing-masing elemen ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Faktor distribusi. Habis faktor distribusi masing-masing elemen, elemennya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian habis faktor distribusi apa? KD ya. KD masing-masing join ya. Jadi KD mu 1A dan mu 1, 2 kan. Kemudian mu untuk
join 2, 21 dan 2B. Makanya ini ya, akibat beban luar nanti akan jelas di contoh dulu. Ini. Kemudian apa? Ini akibat beban luar. Ini sebelumnya ada tadi yang saya sebutkan ya, momen primer elemen tambah catatan itu, kemudian faktor distribusi, koefisien distribusi, baru dihitung distribusi momen primernya, tabel distribusi momen primer. Ya, ini maksudnya itu hitung besarnya momen perataan. Itu adalah distribusi momen primer ya. Dari situ baru dapat apa? Free body diagram kan? Free body diagram nanti ada dapatkan apa? HA0 dan HB0. Ya, itu tahapannya dikasih catatan itu. Ya, makanya nanti saya kasih contoh di contohnya juga. Jadi HA0 dan HB0 ini nilainya tidak sama ini. Ada selisih. Yang nahan siapa? Pendel di titik 1. H10. Itu akibat momen primer, pakai derajat gitu ya. Tuh, sampai sini ada pertanyaannya. Sampai sini ada pertanyaannya. Nah ini, maka akan didapat besarnya gaya pendel H10 kan? Tahapannya itu tadi ya. Apa tadi pertama untuk akibat beban luar? Hitung momen primer masing-masing elemen. Terus apa? Faktor masing-masing elemen ya? Nah, terus yang ketiga apa? Tapi masing-masing apa? Join. Nah, kemudian apa? Tabel momen primer ya. Kemudian apa? Body. Itu gaya-gaya horizontalnya. Yaitu dapat HA0 dan HB0 yang nilainya tidak sama ini. Selisihnya ditaruh di mana? Ditempatkan di pendel di titik A ya. Di titik 1 tadi. Nah, paham ini? Maka yang pertama. Jadi dicari HA0 dan HB0. Ada selisih, selisihnya ditaruh di pendel ya, pendel 1. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk mengerjakannya nanti. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut ke pergoyangan. Gambar pergoyangan karena N-nya berapa itu tadi? Kalau dihitung N-nya tadi berapa? 2J min M plus 2F plus 2H plus R kan? Joinnya ada berapa? 4. Membernya ada berapa? Berapa ini? 1 derajat kan? Pergoyangan struktur ya. Ya, 1 ya. 4 ditambah 3, 7, 8 dikurang 7, 1 ya. Berarti ada 1 derajat pergoyangan. Nah ini tergantung Anda mau goyang ke kanan atau ke kiri. Kalau digoyang geser atau goyang kiri, gambarnya gimana? Ini goyang kiri, saya kira. Kalau goyang kiri gimana? Deltanya digeser ke kiri di sini. Ini join 1 aksen dan ini join
dua aksen. Kemudian buat garis jajak, masing-masing tiang, gambarlah garis elastisnya. Ini ya untuk jepit, kemudian ini jepit kan? Jepit ya. Yang ini gimana? Jepit, ada putaran sudut. Ya. Ini tadi deltanya. Ini deltanya. Nah, maka momen pergoyangannya mana? Ini kan? M1A bintang dan MA1 bintang. Ini M2B bintang. Ya kan? Maka besarnya berapa ini? M1A bintang sama dengan MA1 bintang. Berapa tadi jepit-jepit? 6 kali delta. Kalau EI nya masih 1 ya. EI per A1 kuadrat. Oke. Ini lihat arahnya gimana ini? Berlawanan ya? Maka di sini dikasih minus. Ya, M2B gimana? Minus 3 kali delta EI per A2 kuadrat. Ya, paham ini sampai sini? Ada pertanyaan untuk menghitung momennya? Habis itu siapa? Break dulu apa gimana? Oh langsung. Gimana di belakang ya? Tak lagi di belakang. Bukan di kelas ini ya? Jadi hitung besarnya momen-momen perataan dalam variabel X. Andai kata ini soalnya ya, salah satunya sama dengan 4 misalnya ya, ini sama dengan 2. Berapa ini dapatnya? Berapa? Minus berapa? Itu satunya 4 kuadrat berapa? 16 kan? Sama dengan berapa? 0,375 delta. Yang ini berapa? 0, minus ya? Delta EI. Yang kecil yang mana? Ini kalau lihat tapi ini yang dijadikan dasar. Ini sama dengan nilai X-nya. Maka di sini apa? Ini min X, di sini min 2X. Paham itu? Dalam variabel X kan hitung besarnya momen perataan dengan perbandingan X kan? X1, X2, X3 dan seterusnya. Kalau itu 2 lantai, 3 lantai ya. Karena ini cuma 1 lantai, ini dalam variabel X. Paham ini? Jelas sampai sini? Setelah dapat ini diratakan tabel. Ini kan semua momen dalam bentuk variabel X. Hitung besarnya apa namanya? Langkah berikutnya adalah ini langkahnya adalah gambar dulu pergoyangannya ya. Kiri atau kanan? Ini saya ambil kiri kan? Nah, kemudian apa? Hitung momen-momen pergoyangan kan? Nah ini setelah digambar hitung momen-momen pergoyangan dalam variabel X ya. Nah, kemudian tabel distribusi momen pergoyangan, bukan primer kan udah tadi itu. Ya, kemudian free body diagram. Itu
Gaya-gaya apa? Horizontal, yaitu HA bintang dan HB bintang. Ini juga ada selisih nih, ya. Nilai tidak sama juga nih, nilai tak sama. Selisihnya ditempatkan di pendel satu bintang. Jadi gini, setelah ini dapat, nanti Anda dapatkan nilai AA bintang ini dan HB bintang. Ada selisih ditaruh di sini, ya. Di sini H1 bintang. Nah, sampai sini paham nggak? Untuk langkah akibat pergoyangan, kalau dibuat goyang ke kanan, ini kalau dibuat goyang ke kanan ya, maka deltanya arah ke kanan ini ya. Ini jadi satu aksen, ini jadi dua aksen. Gambar dari skala sisi ini. Ini searah jarum jam ini. M1A bintang, M1 bintang, ini M2B bintang. Jadi M1 bintang sama dengan M1A bintang sama dengan apa? Positif nih, 6 delta I per H1 kuadrat positif ya. Tapi M2B nya juga positif, 3 kali delta I per H2 kuadrat. Gitu ya. Paham itu? Kalau digoyang kanan kiri nggak apa-apa, yang satu minus satu positif. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Dua langkah itu. Terserah Anda mau goyang kanan apa kiri. Ini goyang kanan ya. Goyang kanan, pilih ini. Ini salah satu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum? Belakang ada pertanyaan nggak? Nah, belum? Nah, akibat goyangan ini tadi dah ya, kelar ya. Langkahnya itu ya. Kemudian ini pendel sebenarnya nggak ada kan? Aslinya kan nggak ada pendelnya ini, ya kan? Jadi Anda sudah dapatkan tadi apa di sini? HA bintang, ya kan, dan HB bintang. Ada selisihnya juga di sini kan, namanya H1 bintang tadi kan? H1 bintang, tergantung arahnya nanti. Ini pendel di soal nggak ada kan? Berarti nilainya itu dengan ini sama dengan 0. Ya. Jadi H10 ditambah H1 bintang itu adalah sama dengan 0. Dari rumusan ini akan keluar apa? Diperoleh nilai variabel X-nya. Ya kan? Ini kan tadi dalam variabel X kan? X, min X dan plus apa min 2X kan? Yang didistribusikan itu. Ya, kita lihat contohnya. Ini ya, nilai variabel X. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam persamaan momen primer. Besarnya momen yang terjadi adalah terakhir ini. Ya. Maka M akhir sama dengan apa? Momen primer ditambah momen pergoyangan. Kemudian
Kemudian maka berikutnya apa? Free body diagram. Kemudian maka nanti nilai sigma H-nya akan sama dengan 0, yaitu HA ditambah HB harus sama dengan 0. Nah, kemudian terakhirnya itu baru NPM-nya tulisannya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lihat contoh soalnya ya. Ini yang slide berikutnya adalah gambar pergoyangan ya. Nah, ini sekarang menggambar pergoyangannya. Nah ini nanti Anda baca sendiri aja untuk batang miring ya. Biangnya miring ini cara gambarnya gimana, langkahnya di bawahnya itu ya, cara menggambarannya ya. Nanti kalau nggak ada kalau ada pertanyaan minggu depan bisa ditanyakan. Saya ingin memberikan contohnya. Yang mana soalnya kemarin? Yang ini udah tuh. Soal yang ini udah tuh. Yang bergoyang kan N-nya 1 kan? Sudah ya? Kenapa? Karena HA-nya dan HB-nya habis kan? Strukturnya nilainya 0 kan ini? A1 0-nya 0 kan? Struktur ternyata tak bergoyang. Kenapa tak bergoyang? Karena strukturnya simetris, bebannya simetris. Pasti dia tidak bergoyang. Oke? Contoh soal yang bergoyang tetapi tidak bergoyang ini karena beban dan strukturnya simetris ya. Jadi begitu Anda dapatkan H1 nah ini begitu H1 0-nya 0, ini artinya struktur tak bergoyang ya, karena HA dan HB-nya HA0 dan HB0-nya adalah nilainya 0 ya. Paham ya? Dan ini nilainya sama dengan waktu dikerjakan dengan klaperon, beda di belakang koma ya. Jelas ya? Oke, yang nomor berikutnya apakah ini? Soal ini. Yang kedua. Nah, itu Anda lihat. Nah, dilihat sama-sama kan? Anda hitung momen primernya kan? Ini nanti dapat 73,33 ini. Oke? Nanti coba besok bandingkan minggu depan kita bandingkan hasilnya ya. Nah, ini langkahnya ini. Yang tadi akibat distribusi momen akibat beban luar. Langkahnya apa tadi? Hitung momen primer, hitung faktor distribusi, hitung KD, tabel distribusi, beri diagram, peroleh nilai H1 0. Nah ini. Ini tadi contohnya ya. Ini HA0 dan HB0 selisih kan? Ada selisih kan? 22 dengan 17, selisihnya 5. Nah ini ditaruh di H1 0. Paham ini? Paham? Nah, kemudian digambar pergoyangannya, goyang ke kanan atau ke kiri. Contoh ini adalah contoh yang soal yang ini ya, yang bergoyang. Di sini saya gambar goyang ke kanan atau kiri, ada plus atau minus ya. Nah ini goyang ke kanan ya. Gambarkan pergoyangannya ya. Lalu gambar pergoyangan angkanya untuk yang kedua. Kemudian hitung momen-momen pergoyangan dalam variabel X. Tabel distribusi momen pergoyangan sama tabelnya dengan ini, cuman momennya hanya momen pergoyangan itu, momen A1 dan 1A serta momen 2B kan ini tadi. Ya. Hati-hati itu notasinya M1A, A1 itu taruh di kolom A1 dan 1A ya. Nilainya 1, X kan. Kemudian yang 2B nilainya 2 karena goyang ke kanan. Ini kan tadi yang kita tulis sama dengan berapa ini tadi? 6 itu 0. Ini kan sama dengan min X kan? Ini sorry, ini X positif. Ini sama dengan 2X. Itu. Dalam variabel X 1 artinya
1 A1 dan 1A1 ya. Tapi 2B 2. Dalam variabel X itu di kanan saya kasih tulisan merah itu kan. Dalam variabel X. Paham ya? Ini semua dalam variabel X ini. Ya. Ada selisih kan? Nah, ini yang ditaruh di sini. Nah, satu tinta. Paham ya? Ini nggak ada nih, nilai ini nih. Pendel ini nggak ada ini. Sini kan nggak ada. Maka diperoleh nilai X-nya berapa ya? Di bawahnya itu kalau salah ya. Nah itu. Pendel sebenarnya tidak ada. Sehingga ininya sama dengan 0 ya. Maka nilai variabel X-nya adalah 12, 12 ini dikalikan yang biru ini. Didapatlah momen pergoyangannya ini. Ya. Jelas itu? Jadi X sudah dapat. Masukkan ke momen pergoyangan ini. Jadi 0,655 dikali 12,647 itu ya. Didapatlah nilainya 8,28. Paham itu ya? Paham. Kemudian momen akhirnya apa? Kita lihat di sebelah sini. Nah ini momen akhirnya ini. Ini yang merah ini 30,502 ditambah dengan tadi momen yang sudah dikalikan variabel X-nya ini 8,2. Nah, berapa jumlahnya? Minus 30,502 ditambah 8. Jadi min 22 ya. Nanti dicek aja nanti hasilnya. Sampai di sini ada pertanyaan. Baru dari sini beri body sesungguhnya, maka nilainya ini akan 0. Jumlah horizontalnya akan sama dengan 0. Ini udah balance. Jelas ya? Ya, tinggal 4 menit lagi. Ada lari ke belakang. Soal yang lainnya, ada berapa lagi soalnya yang bergoyang? Minggu depan kita coba lihat. Sama ini ya. Ini benar nggak? Ada nggak? Kemudian total yang berikutnya ini. Ininya roll ini. Ada nggak? Kemudian yang ini ada. Udah. Nanti yang terakhir adalah yang kakinya miring. Masih sempat ada waktu ya. Nah, ini ada nggak nih soal ini? Nggak ada. Di capture aja itu soalnya. Dari capture? Ini kalau nggak salah ujian akhir kan kalau tuh pakai nomor absen kan? Aduh. Bagi Excel. Jadi kalau saya ganti nomor absen satu berubah semua ya. Kan enak. 19 tuh, Pak. 20, Pak. 20, Pak. Coba ya. Kemudian nanti yang miring ini. Nah ini belum. Nah ini yang miring belum. Belum besok. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya dikerjakan soalnya minggu depan kita cek sama-sama ya. Minggu depan ketemu nggak? Kami ya kita ya. Penambahan jam pengganti ya. Ada pertanyaan nggak? Untuk saya ini. Ada pertanyaan nggak? Thank you. Jam berapa tanya?